Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, sebelum video dimulai ada Saweria dari Hakikat Cinta. Ngopi yuk, oke bang, terima kasih banyak ya. Buat abang Hakikat Cinta, semoga lancar rezekinya dan sehat selalu. Oke, kita langsung saja ke videonya. Saat kekosongan mendidih seperti air, Fang Rulong mengeluarkan aura binatang buas Kaisar Agung peringkat ke-12 periode kesengsaraan. Melihat anjing pelahap jiwa, tidak ada rasa takut di mata Tanyun. Karena Tanyun percaya diri, di alam abadi Hongmeng ke-9, tidak ada yang dapat menandingi dirinya, termasuk anjing pelahap jiwa alias Fang Rulong di depannya. Pada saat ini, anjing dewa berkata, "Pertama, dengan mata dewa darah milikku, bahkan manusia peringkat ke-12 ranah Kaisar Agung dapat aku kendalikan. Kedua, kekerasan tulang anjing dewa ini sebanding dengan senjata artefak tingkat rendah tingkat kedua, dan anjing dewa ini sangat kuat. Ketiga, kecepatan anjing dewa ini tak tertandingi. Keempat, 4 cakar anjing dewa ini telah mencapai artefak tinggi tingkat ketiga, dan itu sangat tajam. Pada akhirnya, taring anjing dewa ini telah mencapai senjata artefak rendah tingkat keempat yang dapat menghancurkan segalanya. Tanyun, apa yang kamu gunakan untuk melawan anjing dewa ini? Jika aku jadi kamu, aku akan berkultivasi lebih lama dulu, baru aku datang untuk menantang. Namun, tingkat kultivasimu terlalu rendah sekarang ini. Kamu sama sekali tidak berarti saat melawan anjing dewa ini. Sekarang, pergilah ke neraka." Tiba-tiba, tirai cahaya berwarna darah setinggi puluhan ribu kaki meledak dari mata anjing dewa dan menutupi Tanyun, mata dewa Hongmeng. Setelah pupil raksasa Tanyun meledak menjadi cahaya merah yang aneh, mata dewa darah dari anjing perampas jiwa itu tidak bisa mengendalikan Tanyun sama sekali. Anjing dewa mengerutkan kening, kemudian dengan punggung tertekuk, tiba-tiba keluar dari kehampaan, dan dalam sekejap mata, ia bergegas menuju Tanyun. Langkah dewa Hongmeng. Tanyun berkedip di udara, lalu dengan mudah mengelak. Dia berkata sambil mencibir, "Kamu memang bisa menghabisi manusia ranah Kaisar Agung tingkat 12 hanya dengan kecepatanmu. Tapi sayangnya, kecepatanmu tidak sebaik milikku. Juga, seperti yang kamu katakan, tulangmu, cakarmu, dan gigi anjingmu memang sangat tajam. Meski begitu, aku akan memukulmu dengan liar hari ini. Aku tidak perlu pedang untuk menghabisimu. Aku hanya akan mengandalkan." Suara Tanyun berhenti. Saat berikutnya, pedang pembantai dewa Hongmeng berubah menjadi seberkas cahaya. Dan setelah masuk ke dalam pikirannya, Tanyun mengangkat tangannya. "Hanya mengandalkan sepasang tinjuku, aku bisa menghabisi dirimu." Langkah dewa Hongmeng. Suara mendesing. Ketika Tanyun langsung muncul di sisi kiri, anjing dewa tiba-tiba menoleh, membuka mulut raksasanya, dan mencoba menggigit leher Tanyun. Tidak ada keraguan bahwa sekali digigit, leher Tanyun pasti akan putus. Meskipun tubuh tirani Hongmeng ruang Tanyun telah dikultivasikan ke tahap awal peringkat ke-18 dan hanya dapat menghancurkan senjata artefak tinggi tingkat pertama, tetapi sekarang tubuh Tanyun jauh lebih keras daripada gigi anjing dewa. Tubuh Tanyun terbalik di udara, dan setelah menghindari gigitan, dia melewati kekosongan dan muncul di sisi kanan anjing dewa, meninju di sisi kanan kepala anjing. Ledakan, dengan suara keras yang tumpul, wajah anjing dewa retak, bulunya rontok, dan dagingnya berceceran, memperlihatkan potongan tulang putih yang mengerikan. Dan tubuhnya setinggi 5.000 kaki, diledakkan ribuan kaki oleh Tanyun, kemudian menyerang lagi dengan keras ke arah Tanyun. Anjing dewa telah memasuki keadaan marah, benar-benar berubah menjadi anjing gila, berteriak seperti orang gila, dan bergegas menuju Tanyun. Namun, apa yang membuat anjing dewa kaget adalah bahwa setelah Tanyun menggunakan langkah dewa Hongmeng, kecepatannya sedikit lebih cepat dari dirinya sendiri. Setiap kali dia ingin menggigit Tanyun, Tanyun selalu bisa menghindar. "Tanyun, aku tidak percaya tidak bisa menggigitmu." Anjing dewa meraung tajam dan bergegas menuju Tanyun dengan panik lagi dan lagi. 2 jam kemudian, cahaya bulan menyelimuti langit dan bumi, menerangi mansion Kaisar Abadi ke-9, dan juga menerangi mayat-mayat yang tersebar di radius 30 juta mil.
Pada saat ini, di langit di atas alun-alun, anjing dewa kehabisan napas. Dia meluncurkan serangan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia sama sekali tidak melukai Tanyun. Orang ini layak menjadi reinkarnasi Hongmeng Supreme. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Kaisar Abadi ini pantang menyerah, aku tidak akan bisa menangkapnya. Untuk saat ini, Kaisar Abadi ini hanya dapat menggunakan kartu andalanku. Setelah kartu andalan digunakan, jika Tanyun tidak dapat dihabisi, maka Kaisar Abadi ini hanya dapat menanggung penghinaan, melarikan diri, pergi ke alam dewa, dan memberitahu dua Supreme tentang identitas Tanyun. Memikirkan hal ini, anjing dewa itu menarik napas dalam-dalam, memelototi Tanyun yang tampak tenang di langit dan meraung. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya anjing dewa ini. Tanyun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak seperti kucing bermain dengan tikus. Sudah waktunya bagimu untuk menggunakan kekuatan magismu. Jika tidak, bahkan jika kamu mencoba terus-menerus, kamu tidak akan dapat menyentuh diriku. Cepat, pamerkan kekuatanmu. Mendengarkan perkataan itu, anjing dewa berkata, Tanyun, anjing dewa ini akan menghabisimu. Kemampuan ilahi anjing dewa, transformasi dewa gila. Segera, aura yang sangat ganas meledak dari tubuh anjing dewa. 9 transformasi dewa gila, 9 anjing menghancurkan langit. Di samping anjing dewa, sebuah bayangan anjing 5.000 kaki muncul. Segera setelah itu, 8 bayangan muncul lagi. Aura yang dipancarkan oleh setiap bayangan sama menakutkannya dengan aura yang asli. Saat berikutnya, 9 bayangan menghancurkan kekosongan dan mengepung Tanyun. Seberapa gila 9 bayangan ini? Namanya terdengar bagus. Tanyun tertawa tanpa malu. Kamu bisa menghancurkan langit, tetapi kamu tidak bisa menghancurkan diriku. Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 9 atribut. Begitu kata-kata Tanyun jatuh, pedang pembantai Dewa Hongmeng terbang keluar dari pikirannya, dan saat itu dipegang di tangannya. Kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, ruang dan waktu masuk ke dalam pedang. Tubuh Tanyun yang seperti gunung berkedip 9 kali berturut-turut dari kekosongan, dan dia melepaskan pedang. 9 cahaya pedang yang mempesona dengan panjang 10.000 kaki. Saat mereka muncul, angin melonjak dan langit runtuh. Bangunan megah di bawah tidak dapat menahan aura 9 pedang, dan mereka meledak dan berubah menjadi reruntuhan. Debu memenuhi udara, membumbung ke langit, dan ketika langit dan bulan tertutup, cahaya pedang dengan suara keras menghancurkan bayangan 9 anjing dewa. Melihat pemandangan ini, anjing dewa sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan akal. Dia berlari dengan kecepatan tinggi di langit malam, melarikan diri menuju gerbang timur sambil mengaum dengan marah. Tanyun, dengan kecepatan anjing dewa ini, aku pasti bisa melarikan diri. Ketika anjing dewa ini melarikan diri, aku akan melapor kepada Xingtian Supreme dan Si Yuan Supreme, meminta untuk mengirim seorang prajurit dewa untuk menangkapmu. Tanyun berkata, bisakah kamu melarikan diri? Pada saat yang sama, dalam kehampaan 5 juta mil di utara mansion Kaisar Abadi, Sang Guan Shui yang berpakaian putih ditutupi dengan bekas luka, terutama di lehernya. Luka pedang sangat menyilaukan. Dia menatap kehampaan dengan wajah pucat, memegang pedang, berdiri di udara dan berkata, tolong ampuni hidupku. Aku bersedia melayani tuanmu, yaitu Tanyun. Mendengar ini, Shen Shubing berkata dengan ringan, bagaimana caramu melayaninya? Sang Guan Shui menggertakkan gigi peraknya. Aku bersedia memberikan tubuhku kepada Hongmeng Supreme sebagai budak dan pelayan. Tiba-tiba, Shen Shubing tersenyum. Apakah kamu memenuhi syarat untuk melayani suamiku? Itu konyol. Memegang pedang, Shen Shubing menggunakan langkah ruang dan waktu untuk menebas leher Sang Guan Shui. Sang Guan Shui bersandar dan membungkuk seperti busur. Ketika dia menghindari pedang fatal, Shen Shubing membalik tangan kirinya dan tiba-tiba mengenai dada Sang Guan Shui. Dada Sang Guan Shui runtuh, menyemburkan 3 suap darah berturut-turut. Dia merasa pusing dan jatuh ke bawah. Shen Shubing menukik ke bawah dan menusuk alis Sang Guan Shui dengan pedang. Setelah menghabisi Sang Guan Shui, Shen Shubing melepaskan kesadaran abadinya, menutupi kekosongan 30 juta mil. Ditemukan bahwa Zenji telah mengalahkan Li Ting yang berada di tingkat ke-12 Rana Kaisar Agung. Di sisi lain, Ouyang Duantian dan Xia Hushu berimbang. Adapun Zhuang Lingyun di Rana Kaisar Agung tingkat ke-12
Dia jelas bukan lawan Toba Ying. Shen Shubing berkata pada Ouyang Duantian, apakah kamu membutuhkan bantuan dariku? Pada saat ini, suara hormat Ouyang Duantian terdengar di benak Shen Shubing. Terima kasih atas kebaikanmu Nyonya Supreme. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Kalau begitu hati-hati, aku akan memburu musuh. Setelah transmisi suara Shen Shubing, dia menemukan melalui kesadaran abadinya bahwa ada jutaan penguasa kota di pintu keluar gerbang timur, gerbang selatan, gerbang barat, dan utara. Terutama gerbang timur paling banyak. Dia juga menemukan bahwa Tanyun mengejar anjing dewa dan terbang menuju gerbang timur. Jadi Shen Shubing melakukan langkah ruang dan waktu. Dia menembak ke arah gerbang timur dengan kecepatan yang ekstrim. Pada saat ini, di bawah langit berbintang, Shuang Lingyun berpura-pura tak terkalahkan. Tiba-tiba, dia menyerang balik dengan pedangnya dan muncul di sisi kiri Toba Ying. Dia berkata, bayi kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa penguasa kota ini tidak sekuat dirimu? Kamu telah tertipu. Penguasa kota ini akan melukaimu dan kemudian menangkapmu hidup-hidup. Kamu adalah alat tawar-menawar untuk penguasa kota ini bisa bertahan hidup. Dorongan. Shuang Lingyun tertawa penuh semangat dan menebas lengan kiri Toba Ying dengan pedang. Segera, Shuang Lingyun juga memotong lengan kanan Toba Ying. Suara mendesing. Shuang Lingyun memegang pedang di tangan kanannya dan tiba-tiba mencekik tenggorokan Toba Ying dengan tangan kirinya, mencoba untuk menangkap Toba Ying hidup-hidup. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Shuang Lingyun merasakan ketakutan dari lubuk hatinya yang terdalam. Bagaimana ini mungkin? Ternyata lengan terpotong Toba Ying dengan cepat tersambung lagi. Aku juga akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan lenganmu. Toba Ying tampak acuh tak acuh. Dia mengangkat pedangnya secara diagonal, darah berceceran, dan cahaya pedang melengkung menebas lengan Shuang Lingyun. Toba Ying memegang pedang di tangan kanannya dan menikam puluhan pedang di dada Shuang Lingyun berturut-turut, lalu membuka mulutnya dengan ringan. Jari penghancur dewa. Dia menjulurkan jarinya, mengetukkan di dahi Shuang Lingyun, dan kepalanya meledak. Setelah menghabisi Shuang Lingyun, Toba Ying melepaskan kesadaran abadi yang menyelimuti seluruh mansion. Setelah menemukan Shen Shubing menuju gerbang timur, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah gerbang barat. Keponakan Zenji, jangan habisi aku. Aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahmu saat itu. Pada saat ini, permintaan belas kasihan Li Ting yang tua dan ketakutan bergema di langit. Itu konyol. Aku mengingatnya dengan jelas. Hubunganmu dengan ayahku sangat biasa saja. Setelah Zenji berkata, dia melambaikan tangannya dan menghabisi Li Ting. Zenji melepaskan kesadaran abadinya, menyelimuti langit, dan menemukan bahwa Shen Shubing sedang menuju gerbang timur dan Toba Ying terbang menuju gerbang barat, dan dia menembak ke arah gerbang selatan. Di gerbang timur, darah merah gelap berkumpul menjadi sungai darah, mengalir keluar dari gerbang timur. Di bawah pintu keluar gerbang timur, ada kera iblis setinggi 5.000 kaki. Kera iblis memegang tongkat raksasa hitam, menjelaskan apa artinya mendominasi. Di depan kera iblis, gunung darah yang dibentuk oleh tumpukan mayat berguling-guling. Orang-orang ini semuanya adalah penguasa kota yang ingin melarikan diri dari gerbang timur dan dihabisi oleh kera iblis. Kera iblis berdiri membelakangi gerbang kota, menatap jutaan penguasa kota dengan sepasang mata raksasa yang mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Hari ini, kalian tidak ada yang bisa melarikan diri. Pada saat ini, penguasa kota di ranah Kaisar Agung tingkat kelima. Dia berteriak, hanya dengan bergegas keluar dari gerbang kota, kita akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Semua penguasa kota, mari bergegas bersama. Tanpa menunggu kata-kata penguasa kota itu selesai, dia dipotong oleh kera iblis. Dalam kehampaan yang runtuh, kera iblis menghilang dari tempatnya, dan dalam sekejap, ia muncul di kehampaan di depan jutaan penguasa kota. Ledakan, kera iblis mengayunkan tongkat raksasa dan menyapu ribuan musuh. Monster ini terlalu kuat, ayo lari ke gerbang selatan. Ketika jutaan penguasa kota hendak melarikan diri menuju ke gerbang selatan, ada suara yang tak perlu dipertanyakan lagi. Anjing dewa ini adalah Kaisar Abadi ke-9. Sekarang semua orang mematuhi perintah Kaisar Abadi ini dan tidak boleh melarikan diri. Kalian bergegas keluar dari gerbang timur dengan Kaisar Abadi ini.
Pada saat ini, anjing dewa setinggi 5.000 kaki sedang bergegas menuju gerbang timur dari kehampaan di barat. Sepasang mata raksasanya mengungkapkan ketakutan yang mendalam karena Tanyun masih mengejarnya. Jelas bahwa hanya dengan bergegas keluar dari gerbang timur, ada peluang untuk bertahan hidup. Jika tidak, hanya ada jalan buntu. Kaisar Abadi ada di sini, kita diselamatkan. Ya, dengarkan perintah Kaisar Abadi dan bergegas keluar dari gerbang timur bersama-sama. Saat jutaan penguasa kota menuki dan terbang menuju gerbang timur, kera iblis tertawa dan terbang ke tanah terlebih dahulu, memblokir gerbang kota dengan pantatnya. Dasar semut yang sedang mencoba melarikan diri. Jutaan penguasa kota menatap kera iblis dan tidak berani maju. Anjing dewa melangkah ke udara dan berkata dengan tegas, "Sekelompok sampah yang tidak berguna. Kaisar Abadi ini akan menghadapinya." Ketika semua penguasa kota melesat untuk menghindari, anjing dewa setinggi 5.000 kaki menuki dengan agresif ke arah kera iblis. "Kamu monster Kaisar Agung peringkat ke-7 periode dewasa, beraninya menghalangi diriku." Pada saat ini, Tanyun yang mengejarnya dari kehampaan menunjukkan senyum di sudut mulutnya dan menatap anjing dewa yang bergegas menuju kera iblis dengan simpati. Tanyun tahu bahwa tulang anjing dewa sangat kuat, tetapi dia tahu tulang kera tua itu bahkan lebih keras jika dibandingkan dengan kera tua. Bukankah itu hal yang lucu? Oke guys, sampai sini dulu, kita lanjut di next episode. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.